Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Igal Arya Sarishola dengan stambuk F1212002. Di video ini, saya akan membahas mengenai acara field trip mandiri saya yang berlokasi di Desa Salena pada tanggal 30 Juli 2021. Nah, sebelum masuk ke pengamatan geomorfologi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian geomorfologi serta objek kajiannya. Geomorfologi adalah ilmu tentang bentuk lahan pada permukaan bumi, baik di atas maupun bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula terbentuknya, serta perkembangan yang akan datang dan hubungan dengan lingkungannya. Objek kajian geomorfologi adalah bentuk lahan yang tersusun pada permukaan bumi di daratan maupun penyusun muka bumi di dasar laut yang dipelajari dengan menekankan pada proses pembentukan dan perkembangan pada masa yang akan datang serta konteksnya dengan lingkungan. Kemudian pengamatan geomorfologi terdiri dari ketinggian, kemiringan, satuan geomorfologi, warna soil, tingkat pelapukan, vegetasi, jenis batuan, bencana, arah aliran sungai, erosi sungai, jenis sungai, dan lebar sungai. Di lokasi field trip mandiri saya ini, ketinggiannya kurang lebih 250 mdpl, kemudian kemiringannya 60 derajat, satuan geomorfologinya termasuk pegunungan, warna soil coklat keabuan, tingkat pelapukan tinggi, vegetasi pepohonan, semak belukar. Jenis batuan yang ada di sana ialah batuan sedimen. Kemudian bencana yang dapat terjadi di sana ialah gempa dan longsor. Kemudian arah aliran sungai N20 derajat E. Kemudian erosi sungai vertikal. Kemudian jenis sungai yang ada di sana ialah sungai permanen. Kemudian lebar sungainya kurang lebih 6 meter. Litologi adalah ilmu untuk mendeskripsikan batuan pada singkapan yang didasarkan pada karakteristiknya. Dapat diartikan juga sebagai ilmu yang mempelajari karakteristik dari batuan. Pada dasarnya, litologi mendeskripsikan karakteristik fisik seperti warna, di mana warna merupakan karakteristik khas dari beberapa batuan. Kemudian tekstur. Dengan mengetahui teksturnya, kita dapat mengetahui gambaran hubungan antara bui-bui pembentukan batuannya. Kemudian ukuran butir dan komposisi pembentuk partikel batuan tersebut. Nah, deskripsi litologi ini terdiri dari jenis batuan, warna segar, warna lapuk, tekstur, struktur, komposisi mineral, nama batuan, tebal singkapan, arah penyebaran, dan arah singkapan. Pada field trip mandiri ini, kami mengambil sampel batuan sedimen, yang dimana warna segar coklat, warna lapuknya abu-abu kecoklatan, tekstur plastik kasar, struktur tidak berlapis, kemudian komposisi mineralnya silika. Nama batuan konglomerat. Konglomerat ini terbentuk dari proses pelapukan, erosi, transportasi, terendapkan di lingkungan darat. Kemudian tebal singkapannya ini kurang lebih 12 meter dan arah singkapan N333 derajat E. Struktur geologi adalah bentuk-bentuk geometri yang terdapat pada kulit bumi yang terbentuk oleh pengaruh gaya-gaya endogen, baik berupa tekanan maupun tarikan. Struktur geologi yang pertama yaitu kekar. Kekar adalah struktur retakan atau rekahan terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut
dan belum mengalami pergeseran. Secara umum, kekar dicirikan oleh yang pertama, pemotongan bidang perlapisan batuan. Yang kedua, biasanya terisi mineral lain atau mineralisasi, seperti kalsit, kuarsa, dan sebagainya. Yang ketiga, kenampakan breksiasi. Kekar yang umumnya dijumpai pada batuan adalah yang pertama, shear joint atau kekar garus adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sudut lancip dengan arah gaya utama. Kekar jenis shear joint umumnya bersifat tertutup. Yang kedua, tension joint adalah rekahan atau retakan yang berpola sejajar dengan arah gaya utama. Umumnya rekahan ini bersifat terbuka. Yang ketiga, extension joint atau release joint adalah retakan atau rekahan yang berpola tegak lurus dengan arah gaya utama dan bentuk rekahan umumnya terbuka. Struktur geologi yang kedua yaitu lipatan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lengkungan. Berdasarkan lengkungannya, lipatan dapat dibagi dua, yaitu yang pertama lipatan sinkling adalah bentuk lipatan yang cekung ke arah atas. Yang kedua, lipatan antikline adalah lipatan yang cembung ke arah atas. Kemudian struktur geologi yang ketiga yaitu patahan. Patahan atau sesar adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan, dan sebagainya. Adapun indikasi di lapangan adanya suatu sesar atau patahan dapat kita kenali melalui yang pertama, gawir sesar atau bidang sesar. Yang kedua, breksiasi. Yang ketiga, deretan mata air. Yang keempat, sumber air panas. Yang kelima, penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan. Yang keenam, gejala-gejala struktur minor seperti cermin sesar, gores garis, lipatan, dan sebagainya. Adapun struktur geologi yang saya jumpai di daerah tersebut, yakni di daerah Salena, adalah adanya kekar tarik dan kekar garus, yang dimana peristiwa tersebut bisa kita amati pada singkapan batuan beku yang mengalami zona hancuran, karena singkapan tersebut berada di jalur sesar Palu Koro.